Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman bika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin minal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para kiai, para ibu nyai ingkang sangat kula mulyakaken, sedaya takmir masjid, sedaya panitia wisata rohani Masjid Al-Falah ingkang sangat kula mulyakaken, jamaah pengajian rutin wisata rohani yang mudah-mudahan terus diparingi istiqomah. Hari ini adalah hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, di majelis ilmu yang sangat mulia. Bagaimana kita tidak bersyukur karena kita didudukkan oleh Allah di tempat yang mulia. Tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan kados kula kali panjenengan. Karenanya hidup ini yang penting mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah niku tidak pernah menyuruh kita menghitung ujian. Tidak pernah Allah menyuruh kita menghitung musibah.
Tidak pernah Allah menyuruh kita menghitung apa-apa yang tidak enak, tapi yang disuruh hitung oleh Allah ada wa in ta'uddu nikmatallah. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mampu kamu menghitungnya. Kalau dihitung-hitung, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira lebih banyak mana ya nikmat dengan ujian? Nikmat karenanya orang-orang dahulu itu kalau ketemu itu biasanya bertanya setelah assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian ya apa kabare, ya apa kabare, kan ngoten nggih, ya apa kabare, pusing, ya apa kabare, gak enak. Orang-orang dahulu itu bertanya bagaimana kabarmu, itu hanya ingin agar yang diajak bicara itu keluar dari lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dalam kehidupan ini bapak-bapak, ibu-ibu, sering kita itu bercerita kepada orang, bercerita kepada tetangga, bercerita kepada guru itu nikmat apa enggak nikmatnya? Coba ibu-ibu pikir. Kalau ketemu orang itu, kita itu lebih seneng berkeluh kesah, ngasih tahu penyakitnya, apa ngasih tahu nikmatnya? Kira-kira jujur. Bapak-bapak itu, ibu-ibu gimana? Masya Allah Mbak Yu, encokku kumat. Masya Allah Mbak Yu, dengkulku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Biasanya yang diceritakan kita kepada orang lain itu adalah yang tidak enak, yang tidak enak. Pernah jenengan pireng dari tetangga jenengan, alhamdulillah Mbak Yu kulo angsal rezeki 100 juta. Pernah? Masya Allah Mbak Yu, kulo niku remen, suami kulo niku subhanallah sabar, loman, dermawan. Apa yang gak enak? Ayo mulai malam nisfu Sya'ban ini dirubah niku, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, binikmati rabbika, nikmat Tuhanmu, fahaddis, ceritano. Jadi perintah dalam Al-Quran itu bukan perintah menceritakan kesusahan, menceritakan kesedihan, tapi menceritakan nikmat. Sejak kecil anaknya itu diajari untuk menceritakan yang positif kepada orang. Yang tidak enak itu cukup diceritakan kepada Allah. Pun niku pengantar kula. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, kula kalih panjenengan sampun melewati bulan Rajab. Di bulan Rajab niku ada perintah salat. Bulan ini kita ada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada perintah membaca sholawat. Mangke di bulan Ramadan kita diperintahkan berpuasa. Di samping niku bulan Ramadan niku adalah syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya tiga hal ini kunci pokok dalam kehidupan kita. Yang pertama salat, yang kedua sholawat, yang ketiga poso, yang keempat maos Quran. Sampun cukup. Kalau kita sudah bisa melaksanakan mendirikan sholat dengan baik, mencintai Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, melaksanakan puasa menahan hawa nafsu,
kemudian mengisi kehidupan ini dengan Al-Quran, sudah tidak ada nikmat yang lebih nikmat dibandingkan niku para rawuh. Mugi-mugi sakit ngelampai, amin Allahumma amin. Niku yang kedua. Yang ketiga, jenengan tadi malam kalau kaget di Tuban niku, kalau malam nisfu Sya'ban niku tadi malam kalau dihidangi kupat, lepet, ayam, wakeng, telur, cumi dan lain sebagainya. Wah, iki saya ditamel sahur gitu. Tadi malam jenengan nyuwun napa mawon teng pangeran? Rezeki napa? Umur panjang yang barokah. Nyuwun napa malih? Rezeki ingkang banyak napa cekap? Banyak napa cukup? Sebab banyak orang punya harta yang banyak tapi merasa belum cukup, maka jenengan nyuwun cekap napa banyak? Barokah yang cukup gitu ya, cukup yang barokah. Terus yang terakhir nyuwun husnul khotimah. Setunggal umur yang barokah itu, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ditentukan panjangnya tapi ditentukan isinya. Memang doa yang diajarkan oleh baginda Nabi itu, mudah-mudahan ij'alni mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Banyak orang yang oleh Allah diberi umur panjang tapi sepanjang itu amalnya tidak baik. Ada orang diberi umur panjang, amalnya baik. Ada orang yang diberi umur pendek, amalnya baik. Ada orang yang diberi umur pendek tapi amalnya tidak baik. Yang kita inginkan adalah Allah memberi kita umur panjang, tapi bukan hanya panjang secara durasi tapi banyak isi. Karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad niku luar biasa. Sekalipun umur kita jauh dibandingkan umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu niku, ibu-ibu, bapak-bapak, umurnya atusan tahun. Kita itu umurnya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 tahun niku pun kathah penyakit. Tapi sekalipun kita niku umurnya tidak sepanjang umat Nabi terdahulu, tapi catatan amal kita lebih banyak dibandingkan umat terdahulu. Ini karena kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Rajab kemarin niku, ro niku rahmatullah, jim itu judullah, ba itu birrullah. Seandainya kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Rajab, maka tikel-tikel pahala kita. Bulan Sya'ban ge ngoten malih, napa malih mangke di bulan Ramadan niku. Mugi-mugi umur kita panjang dan barokah. Ingkang nomor kalih, jenengan tadi malam nyuwun rezeki cukup ingkang barokah. Rezeki niku, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya berbentuk uang, bukan hanya berbentuk beras, bukan hanya berbentuk materi. Yang paling penting dalam hidup ini adalah saged ibadah marang Allah, saged ibadah marang Allah. Makanya nikmat yang paling sempurna dalam kitab Al-Hikam itu, apabila kita diberi fisik yang sehat, kemudian hati yang taat, pun tidak ada yang lebih itu. Kalau secara fisik kita sehat, kita dicukupi rizkinya oleh Allah, kemudian Allah memberi hati kita ketaatan kepada Allah, niku namanya min tamamin nikmah, nikmat yang paling sempurna. Lah kula kali panjenengan kurang nopo? Ndak ada kekurangan sama sekali, cukup sampun.
Kadang-kadang orang-orang niku merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka untuk urusan rezeki niku Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari cukup mengatakan ngeten, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari ngatur, terutama urusan rizki, karena sudah ada yang ngatur. Allah Maha tahu berapa yang paling pas untuk kita. Jenengan pernah masuk toko baju, Bu? Baju kita itu ukurannya ya sesuai dengan tubuh kita. Jangan mengukur baju itu dengan tubuhnya orang lain. Belum tentu yang rizkinya tidak banyak, belum tentu yang rizkinya banyak bahagia, lebih bahagia dibandingkan rizkinya yang sedikit. Belum tentu yang rezekinya sedikit itu susah, lebih susah dibandingkan yang rezekinya banyak. Karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk urusan rezeki niki yang paling penting dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Lah bapak-bapak, nopo tidak harus bekerja, Gus? Bekerja itu adalah ibadah. Sedangkan urusan berapa dapatnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya sifat manusia itu selalu merasa kurang. Ngoten nggih? Makanya Kanjeng Nabi dawuh, seandainya seseorang itu diberi sawah berupa emas 1 sawah, kira-kira pingin sawah yang kedua napa boten? Ngoten nggih. Seandainya orang itu sudah punya sawah 2 petak dan sawahnya itu berisi emas semuanya, kira-kira masih pingin enggak sawah yang ketiga? Pingin nggih? Kok bapak-bapak boten jawab? Tengriku terus yang jawab. Nah, ini urusan rezeki sedikit terus ini. Jenengan gada cincin setunggal, kalau gada cincin, Bu. Kalau niku cincin niku Pak pernah ditegur kalih Habib. Kalau ngisi pengajian teng Malang niku jamaahipun sekitar 20.000. Kalau ngisi, kalau boten cincinan kalih Habib sepuh niku ditarik ngeten, Gus, nopo Bib, kurang 1 dari dirimu. Nopo Bib? Cincin itu sunnah. Akhirnya kalau dicopotaken cincin beliau dilebetaken ke kulo. Kemarin kulo ngaji ke Balikpapan, di dekatnya IKN niku 5 hari kulo teng niku, masya Allah kulo niku dikawani cincin sak tas kali tiang niku. Makanya kulo niku saat niki kados jenengan, Bu, kadang-kadang cincinnya ngeten, besok ganti yang hitam, besok ganti yang merah, akhirnya sibuk ngurusi cincin. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, karenanya Allah niku nyindir kula kalih panjenengan itu, anaknya Mbah Adam itu gak puas-puas sampai dia mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hanya kematian yang akan menghentikan napa niku ambisinya. Karenanya kula kalih panjenengan tadi malam matur, ya Allah paringi kami rezeki yang barokah. Damel napa nik boten barokah? Pun arih nafsaka minat tadbir, urusan rezeki niku cukup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rien kula pernah bercerita kepada panjenengan, suatu saat Kanjeng Nabi niku sareng dengan Sayyidina Ali jalan-jalan. Di tengah jalan Kanjeng Nabi niku melihat ada burung kecil yang cacat. Kemudian burung niku bersuara cicit. Tidak lama setelah dia bersuara, datang burung satunya yang sehat.
Kemudian dari paruh burung yang sehat niku membawa makanan ditulangaken kepada burung yang sakit, kakinya patah, sayapnya patah. Setelah itu terbanglah burung yang sehat niku para rawuh. Burung yang baru dikasih makan niku kemudian berkicau lagi, cuit 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 cuit. Kanjeng Nabi kemudian melihat pemandangan itu kepada Sayyidina Ali bertanya, wahai Ali, tahukah kamu makna cicit yang pertama dengan kicauan yang kedua? Dawuhipun Sayyidina Ali, panjenengan langkung paham ya Rasul. Ketahuilah Ali, kicauan yang pertama itu adalah kicauan doa kepada Allah. Ya Allah, kula minta kepada panjenengan yang maha tahu, panjenengan nyiptakan kula dengan kaki yang patah, panjenengan menciptakan kula dengan sayap yang patah, sehingga kula boten saged mencari makan karena kaki kula patah, sayap kula patah. Tapi kula yakin ya Allah, panjenengan maha tahu terhadap segala ciptaan panjenengan, panjenengan maha tahu terhadap kebutuhan hamba-hambanipun panjenengan, dan semuanya pasti akan dipenuhi kalih panjenengan. Akhirnya datanglah burung yang kedua. Kirimanipun sinten niku Bu? Kirimanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh Allah disuruh makani burung itu. Tahukah Ali, setelah dia dikasih makan dia berkicau, makna kicauan yang kedua itu nopo? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih karena panjenengan telah memberikan kula nikmat kepada nikmat lewat hambamu yang lain. Jadi hidup itu hanya sekedar memohon kepada Allah, kemudian mensyukuri nikmatipun Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, Ali, enak jadi burung yang mana? Yang pertama yang patah nopo yang ngasih rezeki? Yang pertama niku eco, sebab tidak usah sibuk-sibuk patos makan. Yang kedua niku langkung eco, karena dia memberikan manfaat untuk orang lain, sehingga muncul al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi itu jauh lebih mulia dibandingkan yang diberi. Pun kita teruskan yang terakhir, nyuwun husnul khotimah. Mugi-mugi husnul khotimah, amin. Ikuti kula, Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah, bi khatimatis sa'adah. Ya Allah, pungkasi kami dengan pungkasan yang bahagia, dengan pungkasan yang mulia. Jadi para rawuh, orang niku sing penting akhirnya. Di depan seperti apapun, yang penting akhirnya. Karenanya jangan pernah melupakan akhir dari perjalanan kita. Tapi hadirin, akhir perjalanan panjenengan itu sudah kelihatan dari sekarang, sebab Kanjeng Nabi sampun memberi bocoran seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan. Almar'u sayamutu ala ma asyah. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasanya ngaji wisata rohani, nggih mangke matinya pas ngaji ngoten. Amin amin. Tapi ampun sakniki nggih. Insyaallah jenengan pas ibadah wafat. Amin Allahumma amin. Tapi ibu-ibu ngoten niku memang harus dimohon kepada Allah, ya Allah jangan matikan kami kecuali kami dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam.
Jadi tiang pecah niku sesuai dengan kebiasaan. Maka kulina nu zikir, kulina nu solawat, kulina nu maus Quran. Kenging nopo? Agar kita wafat dalam keadaan zikir. Lisan niki ibu-ibu, bapak-bapak, yang keluar dari lisan yang terakhir niku adalah sesuai dengan kebiasaan. Kalam niku, ucapan niku wonten kalih dalam dunia tasawuf. Ada kalam ikhtiyari, ada kalam ittirari. Ulangi bu, ikhtiyari, yang kedua ittirari. Kalam ikhtiyari niku katos MC tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan bersama ceramah agama. Niku namanya kalam ikhtiyari. Ikhtiyari itu adalah kalam yang bisa dia susun lewat otak. Nanti saya mau ngomong apa, itu dipikir oleh otak. Dan kalam yang dipikir oleh otak ini hanya manusia. Makanya manusia ini disebut al-hayawanun natik, hewan yang berbicara dan pembicaraannya lewat otak. Jadi kalau ada orang bicara tanpa mikir, itu podo kare beo ngoten. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Jadi orang niku sebelum matur dia harus berpikir apakah yang dikeluarkan itu manfaat atau tidak, apakah yang dikeluarkan itu menyenangkan orang atau tidak, apakah yang dikeluarkan itu menyakiti orang apa tidak. Makanya sebelum berkata kita harus mengolah kata-kata itu dampaknya seperti apa. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapapun orangnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, atau diam. Tapi kadang-kadang susah loh bu, ngempet diam niku susah. Kalau kok ngelirik tengeriku ya Allah, wangil ternyata. Makanya nanti puasa niku harus hemat, bukan hanya hemat bahan bakar, tapi hemat bicara. Karenanya Mbah Yai Jamal niku kan ngajari kula kali panjenengan, ayo basahi lisanmu dengan zikir, basahi lisanmu dengan solawat, basahi lisanmu dengan maos Quran. Kula niku tadi malam kula cerita tentang Pak Yai Fathul Huda niku, mbah kula Mbah Nyai Musyarofah, naminipun Mbah Nyai Musyarofah, putrinipun Mbah Bisri, buleknya Gus Dur, kriyanipun samping dalem kula niku punya pembantu perempuan yang biasa ngeladeni teng pundi-pundi. Niku kalau yang ngerewangi ngerencangi Mbah Putri niku boten umi-umi, paham umi-umi nggih? Mulutnya meneng tok, diam tok, niku diceples kali Mbah, mulut kok digawe meneng ae, umi-umi ngono lho. Umi-umi nih, lihat yang ada di sampingnya niku boten umi-umi zikir niku lho Pak, boten umi-umi ngerasani, boten umi-umi zikir niku diceples kali Mbah, mulut dikei mulut kali pangeran sehat kok gak dewahi umi-umi. Ayo umi-umi sholawat opo zikir ngono. Akhirnya umi-umi lah, umi-umi ngeten niki kedah dilatih ibu-ibu bapak-bapak, kedah dilatih. Karenanya Kanjeng Nabi dawuh kemarin kalau ngaji kali santri-santri niku, ana ma'a abdi, saya akan selalu bersama hambaku jikalau hambaku itu terus menggerakkan kedua bibirnya mengingat aku. Karenanya Mbah Yai Jamal itu, ayo basahi lisanmu dengan zikir, ayo basahi lisanmu dengan solawat, ayo basahi lisanmu dengan maus Quran. Apot napa boten ngoten niki? Boten. Namung tergantung
kebiasaan. Mulai besok niki kan sampun tadi malam nyun ampun teng pangeran nik wonten rencang tetangga ngajak rasan-rasan ampun disarengi Mbak Yu ngono Maulaya sholli wa sallim daiman abad Mbak Yu ngono la ilaha illallah Mbak Yu ngono Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ngoten niku paling perasaan ki Mbak Yu nih. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan ngerasani pun bapak-bapak ibu-ibu niki lisan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir kula kali panjenengan nyuwun husnul khotimah niku kalam ikhtiari. Ingkang nomor kalih niku namine kalam ittirori. Kalam ittirori itu kalam spontan yang keluar dari lisan tanpa difikir. Karena itu hasil dari kebiasaan. Jenengan pernah ketabrak batu, jenengan pernah kepleset, sering. Kalau jenengan kepleset, yang keluar dari lisan jenengan niku nopo? Hebat Pak, tulon pirangaken inna lillah. Wonten nopo boten tiang yang kepleset niku misuh? Wonten nggih, tapi boten jamaah al-falah insyaallah. Kepleset misuh kenging nopo lah misuh atau solawat atau innalillah atau astaghfirullah atau la ilaha illallah Allah jenengan wonten lare disuntik begitu sakit yang keluar itu tanpa difikir. Kadang-kadang aduh, kadang-kadang Allah lah. Apa yang keluar tanpa difikir itu karena dihasilkan lewat kebiasaan. Lah kulo kali panjenengan ketika ditarik nyawa kita, apa yang menjadi kebiasaan kita itulah yang akan terucap secara spontan. Kalau makanya guru-guru kita niku dalam dunia tauriko, ayo ngulina nu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara spontan ketika kita menemukan sesuatu langsung la ilaha illallah. Secara spontan Allah, begitu ditarik nyawanya langsung yang keluar spontanitas niku tanpa difikir, tanpa direnungkan, keluarlah kata-kata yang baik. Sehingga mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang di akhir hayatnya ngucap kalimat la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah. Pun ibu-ibu sakniki materi sayangnya dereng di fotokopi, kesalahan kulo karena banyaknya kesibukan. Kulo ditegur kali Pak Arni, Pak Haji Arni, Gus makalai pundi, lupa kulo kirim malam. Nggih mau fotokopi malam mungkin sampun boten nututi, jenengan pirengaken. Ibu niki khutbah Rasulullah, pidato Rasulullah di akhir bulan Sya'ban menuju Ramadan. Jadi setiap momen-momen tertentu niku Rasulullah khutbah, menyampaikan pesan secara resmi, secara serius. Kalau sampai akan dawuhipun Kanjeng Nabi, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Paham Bu? Paham nggih? Boten, niki karena bahasa Arab. Kalau di bahasa Tuban kan begini, wahai manusia sekalian, sungguh telah datang kepadamu syahrun azim, bulan yang besar, bulan yang agung,
syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun, bulan di mana di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, nilainya jauh lebih bagus dibandingkan 1000 bulan. Napa niku bulan napa Bu? Bulan Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih bagus dibandingkan 1000 bulan. Karenanya kula matur tadi, umat Nabi Muhammad sekalipun umurnya lebih pendek tapi nilainya lebih banyak dibandingkan umat-umat terdahulu karena ada bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridah, Allah menjadikan puasa sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi, dan qiyamul lail, tarawih, tadarus, solat di malam hari, tatawuan, sebagai ibadah sunnah. Seneng napa boten Bu mantun niku tarawih 20 rakaat. Orang menghadapi Ramadan niku Pak paling tidak sederhana, wonten kalih mawon. Ada orang yang mau datang Ramadan niku kangen sekali, kapan ya poso, kapan ya poso, kok ndang-ndang teko ngono lho. Ada orang yang menghadapi Ramadan niku lah poso maneh, lapar, haus, payah, tarawih, gak tarawih gak enak ambek tonggong. Jadi orang umat Nabi Muhammad kula kalih panjenengan niku wonten kalih ada orang yang merindukan Ramadan, ya Allah kapan Ramadan datang, karena di bulan Ramadan niku berlipat-lipat kan ngoten nggih Bu, tidurnya saja dinilai ibadah, maka kangen ndang-ndang ya Ramadan datang. Begitu Ramadan sudah mau berakhir, eman, ya Allah kok cek emane yo, kok wis mari, seandainya ditambah sebulan lagi kan enak. Niku berarti orang hebat. Tapi wonten napa boten tiyang, ya Allah wis Ramadan. Yang dipikir adalah poso berat, tarawih berat, buat sahur berat, buat buka berat, ngasih baju anak-anak yo berat. Kinten-kinten kita masuk yang mana boten bisa dijawab, itu tergantung kualitas keimanannya. Jadi Ramadan itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruskan Bu, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Sinten mawon yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka kaman adda faridatan fi ma siwah, dia dinilai sama seperti ibadah wajib. Ganjaranipun nik sunnah dinilai seperti wajib. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Lah orang yang melaksanakan perkara wajib di bulan Ramadan, salat wajib di bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan sab'ina faridah, 70 fardu di selain Ramadan. Eco napa boten? Luar biasa enaknya. Kita teruskan. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan itu wahai umatku adalah bulan kesabaran, bukan bulan tempatnya ngersulo, bukan tempatnya muring. Karena napa Bu? Bulan itu katanya setan di, teruskan Bu, katanya setan di. Sementara ini 11 bulan kita sering mengkambing hitamkan setan. Kok di bulan Ramadan masih bermaksiat? Itu bukan karena setan, karena dirinya sudah seperti jenengan yang matur sanes kula. Karena setannya sudah nempel pel. Wa huwa syahrus sabri, Ramadan itu bulan sabar umatku. Wasabru sawabuhu al jannah, kesabaran itu ganjarannya adalah sorga.
wa syahrul muwasati, bulan Ramadan itu adalah bulan kedermawanan, bulan untuk saling tolong menolong. Makanya Kanjeng Nabi kemudian mengatakan wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Niki Kanjeng Nabi yang dawuh, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah tambahi rezekinya. Penjual pentol tambah laris, ada pasar Ramadan. Jadi Ramadan niku bapak-bapak ibu-ibu jangan sibuk ngurusi rezeki. Kenging nopo? Karena Kanjeng Nabi sampun dawuh Ramadan itu rezekinya pasti ditambah. Orang-orang dahulu niku biasanya Pak, tiang-tiang riyen niku bekerja 11 bulan niku 1 Ramadan prei kerja. Kenging nopo? Karena digunakan untuk fokus ibadah. Man fattara fihi shaiman, siapapun orangnya yang memberi buka di bulan Ramadan, orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidunubihi, maka itu akan menjadi ampunan atas dosa-dosanya. Makanya biasanya kulo niku sering ketika kecil niku kali abah kulo niku kalau bulan Ramadan di Madura niku Pak beli es niku batangan nggih Pak, bal-balan ngoten niku, masih ingat kulo 1 bal 2 bal. Biasanya kali abah ayo mantun asar niku ke kacamatan Pak, tumbas es 2 bal, mantun niku dipotong-potong, setelah dipotong-potong dibungkus daun jati kali abah kulo kali ibu kulo, ini antarkan ke seluruh tetangga. Jadi mau ngasih es karena memang kebutuhan orang di desa niku es, dereng wonten kulkas riyen Bu. Jadi nik sore niku kula niku sepedaan pancal bekto kresek nyukani es ke tetangga-tetangga. Saniki pun boten wonten tiang ingkang butuh es karena semua orang sudah punya kulkas. Jadi makanya jenengan biasanya kan saling tukar buko, masak buko ditambahi diberikan ke orang lain. Tapi saat ini pun mulai bergeser karena cerdas, ngasih buko di Masjid Al-Falah ngaten niku. Maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, dan orang yang memberi buko, orang yang berpuasa itu membebaskan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Jenengan ngasih buko kepada orang yang sedang berpuasa, maka panjenengan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Eco napa boten? Oh eco. Makanya yang begini-begini ini kadang-kadang dipakai oleh mereka untuk memberikan takjil gratis, ngaten nggih, takjil gratis. Sebab niku namanya memberi buko kepada tetangga. Pinten mawon Bu, boten usah ageng-ageng. Misalnya jenengan masak sayur kasih ke tetangganya, mangke biasa nih kulo niku bingung orang Madura riyen niku kali mbah kulo diutus nganteraken napa niku antarkan kolek ini ke tetangga sana, mangke balik wonten baliken Bu. Jadi setelah dituang koleknya niku diisi ngoten nggih. Besoknya kalau disuruh kalih mbah antarkan yang sebelah sana nak, boten usah tambah paling kok dibalik no, wis lah. Ya Allah, tiang riyen niku kalau disukani tiang pasti wonten. Sakniki kita usum ngoten niku. Napa balasanipun matur nuwun mawon. Mugi-mugi Allah ingkang balas. Bingung istri kula niku sakniki niki kula tingali seperti mbah kula niku. Jadi kalau tetangga ngasih sesuatu niku biasanya pasti sik mbak sik wonten napa nggih, kadang-kadang disukani sak wonten nih. Tradisi ngoten niki jangan dihilangkan. Mungkin panjenengan masih, tapi anak-anak kita mungkin akan boten. Jadi bapak-bapak niku qalu ketika Rasulullah dawuh ngoten,
Jamaahnya matur, laisa kulluna najidu ma yaftiru shaim ya Rasul, tidak semua di antara kita itu punya kelebihan memberi makan orang yang berpuasa, ada yang pas-pasan. Maka kata Kanjeng Nabi, faqala yu'tillahu hadha thawab man fattara shaiman ala tamratin wa syur aw syarbata ma'in aw madqata labanin. Tidak harus banyak, kata Kanjeng Nabi, pahala ini didapatkan bagi mereka yang memberi buko orang yang berpuasa, sekalipun hanya segelas air, sebiji kurma, ataupun hanya seteguk susu. Jadi memberi buko itu bukan hanya milik orang kaya, kita semua bisa. Kulo niku pernah nih umroh niku lho Bu, umroh atau haji niku, ketika orang niku di Raudhah, ada orang-orang yang mengambilkan air Zam-zam, dia hanya modal mengambilkan orang air Zam-zam. Maka kesempatan Ramadan niki bapak-bapak, ibu-ibu, tidak harus banyak kalau kita nggak mampu. Misalnya ngasih kopi, ngasih teh. Kalau ada masjid teng pondok niku, wah kalau Ramadan niku Pak buko niku antri dari tetangga. Ada yang ngirim teh, ada yang ngirim kotak nasi dan lain sebagainya. Tapi mangke Syawal pun boten wonten. Jadi sodakohnya sodakoh musiman. Mantun niku boten tak tunggu-tunggu tanggal 2 Syawal kok nggak ada teh masuk, tanggal 2 Syawal kok nggak ada nasi masuk. Berarti ngamalkan hadis ini berarti. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu kata Nabi 10 pertama disebut rahmah, wa awsatuhu maghfirah, 11 sampai 20 ampunan dari Allah, wa akhiruhu terakhirnya 10 terakhir tanggal pinten 21 sampai 30 itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu, siapapun orangnya yang memberi keringanan, memberikan keringanan terhadap budaknya, maka itu akan menjadi ampunan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya bawahan, barangkali ada orang yang punya bawahan, ampun diabotaken pas bulan Ramadan. Jadi diberikan keringanan. Wis tukang, kalau niku nih tukang Ramadan niku matur kali tukang, ini gimana Ramadan ini tetap kerja nopo prei, apa nggak usah kerja, saya gaji aja gitu. Oh saya yai saya ya. Tapi sampean mau ndak tak gaji begitu? Boten, wong boten kerja kok digaji. Terserah jenengan, apa jenengan milih kerja malam tak kei lampu. Boten biasa. Tapi ojo sampai gak poso lo ya. Nggih. Sudahlah, ringan-ringanan saja. Kamu datang jam berapa, istirahat jam berapa, nanti berhenti jam berapa, aturan dewe. Nggak perlu seperti hari-hari biasa. Kalau pingin siapapun orang yang meringankan pekerjaan bawahannya, maka orang itu akan diampuni oleh Allah. Wa a'taqahu minan nar, dan akan dilepaskan dari api neraka. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, wastaksiru fihi min arba'i khisalin, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, perbanyak 4 hal. Khoslataini tardawna bihima rabbukum, yang 2 diridhoni pangeran kalian, wa khoslataini la ghinan bikum anhuma, dan yang kedua adalah mencukupkan bagi kamu. Apa 4 hal niku bapak-bapak? Yang 1, yang 2 diridhoi oleh Allah. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, fasyahadatu alla ilaha illallah wastaghfiru, perbanyak syahadat, perbanyak istighfar. Makanya nih tarawih niku yang dibaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Teruskan Bu, nas'aluka
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyak 4 hal ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyak. Karenanya khawatir kita lupa, maka mbah-mbah kita itu membaca ini setiap selesai tarawih. Sakjane bukan hanya selesai tarawih, perbanyak maos niki sareng-sareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terakhir kata Kanjeng Nabi, wa man asbagha fihi sa'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Barang siapa mengenyangkan, kalau tadi hanya memberi buko, memberi takjil, barang siapa yang memberi kenyang, makan sampai kenyang bagi orang yang berpuasa, maka orang itu akan diganti dengan diberikan oleh baginda Rasul minuman dari telaga Kanjeng Nabi sampai orang itu masuk surga. Mari ibu-ibu rebut ini, rebut sering-sering ngasih buko ngoten nggih. Mboten napa-napa jenengan misalnya transfer teng kula Gus Jombang kejauhan, sakjane pengin ngasih ikan napa niku seafood pun nggih Gus kula kirimi seafood, mboten usah teng kula, berikan kepada tetangga yang lebih membutuhkan. Kula kinten niki ibu-ibu bapak-bapak, karena kula punya kebiasaan nyuwun izin panitia, 1 atau 2 yang mau tanya silahkan. Barangkali ada yang mau tanya nggih setunggal, ibu-ibu setunggal pada tanglet jalar sampun, ibu-ibu dereng, monggo Mas jenengan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, menika wonten jamaah ingkang sholat tahiyatul masjid, tapi datang halaman masjid. Sholat tahiyatul masjid, tapi datang halaman masjid. Menika diparingaken napa boten? Nggih. Nggih, matur nuwun. Salat Id Bu yang ditanyakan, salat Id. Jenengan kan make salat Id kan nggih Bu? Oh, salat Idnya niku bagus Gus. Gelangnya dipakai, cincinnya dipakai, rukuhnya baru. Mboten napa-napa niku namanya syukur. Daripada dibawa ke pesta mawon. Kondangan nih sholat gak dipakai semua Bu, boten nopo-nopo, kersani lo bapak-bapak kalau tak guyon dian nggih, guyon dian wonten namini Asy Abil Hasan Asyadili. Asy Abil Hasan Asyadili niku bapak-bapak ibu-ibu makanannya pasti enak, minumannya pasti paling nikmat. Beliau biasa minum air dingin, makanannya yang enak-enak, minumannya yang seger-seger, pakaiannya yang bagus-bagus, kendaraannya niku bapak-bapak kalau sakniki mungkin Alphard ngoten niku, Mercy. Padahal beliau adalah tokoh thariqah Syadziliyah. Nopo kok seperti itu? Karena li ikhrajis syukri, untuk mengeluarkan rasa syukur dari dirinya. Makan enak niku yang keluar dari lisan apa? Alhamdulillah. Nih makan gak enak buko sing enak nggih Bu, kersani syukur. Minumannya sing enak kersani syukur. Pakaiannya sing bagus kersani syukur. Kendaraannya sing bagus kersani
syukur nik wonten. Maka jangan suudzon kepada kiai cari ini mobilnya kok enak men apik men. Niku sebenarnya agar dia menjadi syukur. Dan niku menjadi pengumuman, hei saya sudah cukup, lihat mobil saya, kamu nggak usah ngasihani saya karena saya sudah dikasihani Allah. Bapak-bapak nih makannya nggak enak yang keluar ngersulo, minumnya nggak enak yang keluar ngersulo, kendaraannya nggak enak yang keluar ngersulo. Pun di syukur. Maka Bu mangke sholat liatin ditamel sedaya nggih. Terus jalannya ngeten Bu, sambil ngeten mau sekedar pengen menampalkan pun niku guyon yen. Lah kalau ada orang haid pada Idul Fitri atau Idul Adha keluar, kata Kanjeng Nabi, sholat Idul Fitri itu di lapangan bagus, di masjid sekarang sudah luas seperti ini juga bagus. Yang head pun keluar kenging nopo, karena itu namanya show of force, unjuk kekuatan. Kalau bisa berangkatnya dengan pulangnya jalannya berbeda. Lah pulang dari sholat Idul Fitri niku Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Wahai malaikatku, lihatlah orang-orang Tuban itu, mereka semua berangkat melaksanakan Idul Fitri di Masjid Al-Falah dan halamannya. Kayak saya tanya pada kalian, kata Allah, setiap pekerja pasti ingin gaji, setiap pekerja pasti ingin upah. Nggih ya Allah, ketahuilah upah dari mereka yang datang sholat Idul Fitri itu setelah melaksanakan puasa, saya ampuni semua dosanya. Maka kemudian kulo kali panjenengan kembali ke fitrah, sehingga yang keluar dari lisan kita minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, orang-orang yang beruntung. Lah kalau kulo kali panjenengan berangkat sholat Idul Fitri tahiyatul masjid di Al-Falah niku, masjidnya niku hanya niki kali niku. Ada pendapat serambi masjid masuk masjid, sehingga boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan jangan usolli sunnatat tahiyatul lapangan. Jadi di lapangan itu nggak bisa tahiyatul masjid. Yang minimal itu di rohbahnya masjid, karena rohbah masjid itu ada yang mengatakan berhukum masjid. Nggih Bu, nggih. Kalau kinten niku halaman boten masuk bapak-bapak, sahah niku boten termasuk kecuali Masjidil Haram, di seperti tanah haram. Nih halamannya boten, tempat parkir boten, karena mangke ngeten. Kenapa masjid itu harus dibatasi? Karena masjid itu harus dijaga kesuciannya, karena masjid itu digawe tempat iktikaf. Angsal napa boten jenengan iktikaf teng halaman Al-Falah? Angsal nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala di halamannya Al-Falah, di tempat parkir Al-Falah, boten angsal. Tapi kan Al-Falah namanya, nggih, walaupun Al-Falah tapi bukan masjid. Boten usah sibuk-sibuk dengan nggih. Makanya nih pingin angsal tahiyatul masjid, berangkatnya agak awal. Niki pentingnya orang yang awal. Nggih pun niku saking bapak saya sekali pertanyaannya, saking pinginnya dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau kita niki bapak-bapak nggih, ibu-ibu boten usah tanglet. Mugi-mugi diparingi kuat lahir batin. Mugi-mugi sedaya diparingi kesempatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana ballighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan sedaya yang hadir niki bisa nututi Ramadan. Ikuti kula Bu. Allahumma
بلغنا رمضان أئنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر يا الله ya Allah ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, a'inna ya Allah ala siyam, bantu kami untuk bisa berpuasa dengan puasa yang sebenarnya, a'inna alal qiyam ya Allah, bantu kami untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan di malam harinya dengan tarawih, dengan tadarus, dengan tahajud, dengan witir, dengan wirid-wirid ya Allah. A'inna ala tilawatil Quran ya Allah, bantu kami, keluarga kami, anak-anak kami untuk bisa memaksimalkan diri di bulan turunnya Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Allahumma ya Rab, a'inna ala hifdzil lisan, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah untuk bisa menjaga lisan kami, untuk bisa menahan lisan kami, ala hifdzil lisan wa ghaddil basar wa ghaddil basar wa ghaddil basar ya Allah, bantu kami untuk bisa menundukkan pandangan, menundukkan pandangan dari yang haram. Ij'alna ya Allah minal aidin, minal aidin, minal aidin wal faizin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Nyuwun agungipun pangapunten nggih Bu kalau selama setahun wonten khilaf, wonten salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.